wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu tahrimin niyahati 'alal mayyiti wa latmil khaddi wa syaqqil jaybi wa natfis sya'ri wa halqihi wa du'ai bil waili was subur. Bab haramnya an-niyahah, meratap, alal mayyit, kepada mayat atau mayit. Meratap itu lebih dari menangis. Kalau menangis biasa sebagaimana nanti ada hadisnya, itu boleh sekedar menyucurkan air mata, sekedar berlinang air mata, sekedar ada suara sedih. Tapi kalau meratap itu dengan suara keras, ya, sampai lak-lakoh istilahnya. Lak-lakoh itu sampai terseduh-seduh, ya, itu nggak boleh, haram. Ini Imam An-Nawawi kan madhab Syafi'i, ya. Jadi kalau banyak di kita masyarakat yang begitu, lalu kita mengajarkan tidak boleh, itu bukan sesuatu yang aneh seharusnya kita melarang itu, karena bahkan ini ijma', ya, sepakat semua mazhab bahwa ini haram. Soalnya saya dulu pernah baca tulisan Jalaluddin Rahmat ketika dia menjenguk ke almarhum Ustadz Abdul Latif Mukhtar, ya, Ketua Umum PP Persis dari tahun 83 sampai 99, ya. Itu beliau Jalalnya nulis, ya beginilah katanya di Jamaah Persis, saya tidak melihat seorang pun menangis, seakan-akan mereka tidak bersedih. Cuk saha teu sedih, ya. Seorang ulama wafat itu pasti bersedih, tapi sedihnya tidak kemudian harus dengan niyahah, ya. Mungkin di Syiah jadi tradisi, ya, bahkan jadi ibadah. Buktinya di setiap Asyura 10 Muharram mereka kan meratap, menangis, jadi ibadah, ya. Menangisi kematian Husain, bahkan sampai melukai. Nah, itu karena beliau kan mazhabnya mazhab Syiah, ya. Jadi kalau para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa ini hukumnya haram. Jadi kalau haram berarti kita harus melarang, ya. Kalau ada saudara kita, ada keluarga kita yang ketika meninggal atau tetangga yang menangis sampai meratap, kita larang, haram, ya. Walat mil khaddi, sampai menampar-nampar pipi, ya. Wasyakil jaib, sampai mencakar-cakar dada tubuh. Wanat fis sya'ri, mencabut rambut, atau wahal kihi, mencukurnya. Ini semua tradisi jahiliyah. Kalau ada yang mati, ya, di jahiliyah itu keluarganya yang hidup seperti itu. Wa du'a, dan menyeru, berteriak, bil wail, celaka, wasubur, binasa. Aduh, aduh, teung-teungeun gitu, ya. Kalau dalam bahasa Sunda mungkin kurang lebih seperti itu. Dan di tradisi jahiliyah sama dengan yang kita lihat, ya, di beberapa daerah atau yang saya saksikan dulu di Korea, di Cina, ya, tradisinya itu disewa perempuan khusus untuk meratap, ya, berbaris tuh perempuan itu.
di tradisi-tradisi Cina, di Korea, dan mereka dibayar ya hanya untuk melakukan yang begini-begini, untuk sekedar menunjukkan bahwa ini adalah tokoh penting yang betul-betul mereka bersedih ya, mereka merasa kehilangan. Itu semua adalah haram. Hadis yang pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mayyitu yu'adzabu fi qabrihi, orang yang meninggal akan disiksa kubur, bima niha alaihi, dengan sebab dia diratapi kematiannya. Dalam riwayat lain maniha alaihi, atas apa yang dia diratapi kepadanya. Muttafaqun alaih. Pemilihan Imam An-Nawawi dengan niha dalam riwayat lain bibuka, menangis ya. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud buka itu, menangis yang diharamkan itu tidak semua menangis, tapi yang sampai niha, yang sampai meratap, yang sampai bersuara keras, yang sampai histeris, yang sampai terseduh-seduh ya, betul-betul dahsyat lah. Tapi kalau menangis biasa, hanya sekedar, nanti ada hadisnya, hati sedih dan hanya tetesan air mata, itu boleh. Jadi maksud hadis dengan sebab tangisan keluarganya itu bukan semua tangisan, tapi tangisan yang sampai meratap. Yang kedua, di sini sudah sangat populer, ada dua madhab ya, ada madhab jumhur sahabat, ada madhab Aisyah, dan Aisyah ini madhab beliau saja. Madhab jumhur sahabat memahami hadis ini apa adanya, bahwa kalau si A meninggal dunia lalu keluarganya menangisinya, maka nanti si A yang meninggal dunia ini akan mendapatkan siksa kubur. Memang demikian hadisnya. Para sahabat, jumhur sahabat seperti itu menjelaskannya. Tapi ada madhab Aisyah. Madhab Aisyah ini yang seperti sudah dibahas kemarin-kemarin ya, tentang Nabi SAW dialog dengan orang kafir yang mati pada perang Badar. Masa orang sudah mati diajak ngobrol ku Nabi? Tapi dah memang begitu adanya. Aisyah berpendapat itu bukan ngobrol, mereka tidak bisa mendengar, itu Nabi hanya menyatakan kepada kita bahwa mereka penghuni neraka. Tapi jumhur sahabat tidak demikian. Dalam hal ini juga Aisyah kemudian mengkonfrontasikannya dengan ayat Al-Quran, alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seorang yang berdosa tidak bisa menanggung dosa yang lain, atau seorang berdosa tidak bisa memindahkan beban dosanya kepada yang lain, karena setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ayat ini pas kalau kaitannya dengan ini ya, tapi kalau diluaskan seakan-akan tidak bisa ada transfer amal secara umum, ya tidak bisa, karena faktanya ada. Orang tua akibat kesolehan anaknya kan jadi selamat. Yang soleh anaknya, kok orang tua yang selamat, asa rugi. Ya tidak rugi juga ya, memang begitu hadisnya. Jadi kalau dalam amal baik ada ya, sedekah jariyah misalkan ya,
Sedekah jariyah itu bapaknya sudah meninggal. Ini para muwakif masjid ini masih meninggal, tapi masjid ini dipakai. Semua amal solih kita di masjid ini mengalir ke para muwakif masjid ini. Para pejuang dulu yang memperjuangkan masjid ini, mengalir amal solih kita kepada mereka. Ada itu. Jadi ada dalam beberapa hal, tentu tidak semua yang Nabi jelaskan. Ada transfer pahala, ada. Tapi kalau transfer dosa nggak bisa, ya. Jadi harus dibedakan. Transfer dosa, nah itu ayatnya yang tadi. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, itu alla taziru waziratu wizra ukhra. Masa yang menangis keluarganya, tapi yang disiksa kemudian orang yang meninggalnya disiksa kubur? Tidak bisa. Apa maksud Aisyah terkait hadis ini? Maksudnya adalah yu'adzabu itu merasa tersiksa, ya. Atau kata beliau, orang mayit yang dimaksud di sini adalah orang mayit yang kafir. Orang kafir yang mati, dia akan ditambah siksanya. Ya kalau orang beriman enggak. Karena orang kafir pasti diratapi, karena dijadikan tradisi. Jadi dia pasti akan ditambah siksanya karena diratapi oleh keluarganya. Bukan orang beriman, kata Aisyah. Imam Bukhari memilih jalan tengah. Jalan tengahnya ini saya usulkan, ya, bapak-bapak ibu-ibu terima aja lah. Jalan tengah dua mazhab ini. Kata beliau, kalau meratapi itu memang diwasiatkan oleh yang mati, ya, atau ditradisikan di keluarga itu, dan yang mati tahu tradisi itu dan dia tidak berusaha untuk menghentikannya, nah itulah berarti dia disiksa ketika dia diratapi oleh keluarganya, siksa kubur. Tapi kalau yang mati itu sudah mengajarkan bahwa tidak boleh, nanti kalau bapak meninggal, awas kalau bapak ditangisi seperti keluarga itu misalkan, ya. Saya juga ke istri begitu, kalau saya meninggal awas nanti menangisi ibu yang nangis, bapak nuripu gitu. Moal cenah kawin deui. Jadi harus diwasiatkan, jangan sampai seperti anak-anak keluarga itu. Nah itu harus begitu. Atau kalau sudah tahu tradisinya di keluarga itu, setiap ada yang meninggal selalu saja, terutama perempuan-perempuan, karena nanti di hadisnya an-naiha as-soliqah itu mu'annas, perempuan memang seperti itu, selalu saja histeris. Nah sudah tahu ada tradisi begitu, meski tidak ada yang meninggal harus diajarkan sejak sekarang. Nggak boleh ada yang menangis. Nah kalau yang mayit, orang yang meninggalnya sudah mewasiatkan begitu, kata Imam Bukhari berlaku yang madhab Aisyah, alla taziru waziratu wizra ukhra. Jadi tidak akan disiksa karena dia sudah mewasiatkan, sudah mengajarkan, dan sudah mengubah sunnah keluarganya, berusaha keras agar tidak ada ketika dia yang meninggal keluarganya yang menangisi. Jadi kalau sudah demikian bebas. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal hudud
tidak termasuk dari golongan kami orang yang memukul pipi. Ini konteksnya konteks kematian ya, konteks kematian. Meski bukan berarti boleh menempeleng, karena kata Nabi, suami yang berhak memukul istrinya yang centil, yang baung, yang nusus teh baung, bobogohan yang lelaki lain, naudzubillah min dzalik, boleh memukul, tapi kata Nabi jauhi wajah ya, dan memukulnya jangan sampai cedera ya, bisa jadi KDRT ya. Memang KDRT nggak boleh, tapi bukan berarti tidak boleh memukul ya, boleh memukul tapi jauhi wajah dan tidak boleh sampai cedera. Ini yang dimaksud adalah tradisi jahiliyah, kalau ada yang meninggal itu mereka memukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, mencakar dada ya, termasuk baju ya, sampai di betot-betotnya. Wada'a, dan berteriak, bida'wal jahiliyah, dengan teriakan jahiliyah. Maksudnya kata Imam An-Nawawi, menangis histeris ya. Jadi kalau ada yang meninggal lalu keluarganya, istrinya, anak-anak perempuannya menangis histeris, itu jahiliyah, itu bukan orang Islam, bukan umat Nabi. Meski maksudnya bukan berarti kafir ya. Semua hadis yang seperti ini maksudnya adalah dosa besar, tidak sampai kafir, tapi dosa besar. Jangan menganggap sepele ini dosa kecil. Kalau sampai kafir keluar dari Islam, tidak, mereka masih muslim, cuma muslim pelaku dosa besar, tidak dikategorikan umat Nabi. Wa Nabi Burdah qala waji'a Abu Musa waja'an. Kata Abu Burdah, ini putranya, Abu Musa sakit, benar-benar sakit, maksudnya sakit parah. Faghusya alaihi, sampai beliau pingsan, koma merenya menayanam, atau ya pingsan. Wa ra'suhu fi hujri imra'atin min ahlihi, kepala beliau ada di launan, di naon tuh lahunan teh Pak bahasa Indonesiana ya, ada di, ya pokoknya di istrinya ya, salah seorang istrinya. Fa'aqbalat tasihu birannah, lalu mulailah istrinya itu berteriak dengan keras ya, rannah. Falam yastati' an yarudda 'alaiha syai'an, saat itu Abu Musa mendengar tapi dia tidak bisa melarang karena memang sedang di bawah alam sadar, tapi terdengar ya, terasa. Falamma afaqo, ketika beliau siuman, qala, kata Abu Musa, ana bariun mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berlepas diri dari orang-orang yang Rasul juga berlepas diri dari mereka. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas shaliqah wal haliqah wasyaqqah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, tidak tahu menau, tidak tanggung jawab, atau tidak mau mengakui. Kayak tadi, mual diaku keluarga, tidak akan diaku keluarga, tidak akan diaku umat Nabi. Ini kan Rasul berlepas diri, jadi artinya tidak akan diakui umat Nabi, tidak akan diselamatkan ya, tidak akan mendapatkan syafaat yang istimewa, kecuali mungkin nanti syafaat yang kurang istimewa. Yang kurang istimewa itu ya ke neraka dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari as-shaliqah. As-shaliqah perempuan, ada keterangannya ya kalau di Riyadhus Shalihin yang aslinya, allati tarfa'u sautaha bin niyahah wan nadbi, perempuan yang mengeraskan suaranya ketika menangis, jadi histeris. Wal haliqah, perempuan yang mencukur rambutnya ketika dapat musibah. Jadi
di tradisi jahiliyah itu ada tradisi kalau musibah cukur gundul, mau laki mau perempuan, termasuk kalau ada yang meninggal, ya, buang sial, ya, itu nggak boleh, haram. Wasyaqoh, dan orang-orang yang mencakar-cakar bajunya, yang merobek-robek bajunya, yang menarik-narik bajunya saking histeris, ya. Itu bukan umat Nabi. Kemudian hadis berikutnya, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi, siapa yang diratapi ketika matinya, fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah, maka dia akan disiksa pada hari kiamat sesuai kadar ratapannya. Jadi bukan hanya disiksa di kuburnya, tapi juga nanti di akhirat, ya, jadi akhirnya kan baiklah siksa kubur ungkul, iya nggak demikian. Siksa kubur juga bukan sesuatu yang sepele, ya. Wa an ummi Atiyata Nusaibah, bisa dibaca Nusaibah, bisa dibaca Nasibah, radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bai'ah an la nanuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sumpah dari kami ketika baiat, kami tidak boleh meratap, tidak boleh menangis histeris. Nah ini ya ibu-ibu baiat, ibu Persisri, ya, ibu-ibu Aisyah, Muslimat NU, ini sunnahnya baiatnya ada ini nih, biar jadi penekanan. Atau misalkan udah akan cukup akan mengikuti sunnah Rasul, ya, tapi nanti harus ada penekanan nih di kaum ibu-ibu. Ini karena yang menjelaskannya Ummu Atiyah ibu-ibu. Jadi Nabi SAW khusus ke ibu-ibu, dalam baiatnya itu ada penekanan. Kalau ke bapak-bapak enggak ada penekanan, ada stressing, tidak boleh menangisi orang yang meninggal dunia. Wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala ughmiya ala Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu an. Abdullah bin Rawahah pingsan, tidak sadarkan diri. Faja'alat ukhtuhu Amratu tabki, lalu ternyata saudaranya, adiknya mungkin Amroh, dia menangis. Watakulu, sambil mengatakan wajabalah wa kada wa kada. Wa itu nudbah. Nudbah itu menyayangkan. Nudbah itu bersedih. Nudbah itu menghanjakalkan. Aduh karunya ting gitu ya. Aduh sayang. Aduh-aduhan. Ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, nggak tahu tradisi di Indonesia gimana, di Betawi. Ya. Kalau di Sunda kan aduh karunya tuh si akang si bapak teh begini gitu ya. Jadi menangis atau mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan celaka atau yang menunjukkan sengsara, yang menunjukkan kasihan. Kasihannya kasihan yang negatif. Tu'addidu alaih, sampai berulang-ulang. Faqala hina afaqo, lalu ketika siuman, kata Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini yang ahli perang, ya, yang panglima perang pertama yang ditunjuk Rasul ketika perang Mu'tah dan gugur pada perang Mu'tah. Ma qulti syai'an illa qila li anta kadzalik. Kata Abdullah bin Rawahah, tidaklah kamu mengucapkan satu ucapan pun kecuali dikatakan kepadaku, kamukah seperti itu? Ya, jadi sampai-sampai setiap kali
adiknya yang perempuan tadi, aduh ya kakak sayang sekali. Nah itu kata malaikat, begitukah kamu gitu. Jadi kalau kita membicarakan yang jelek, yang negatif, maka kenyataan buat mayit itu adalah negatif, jelek ya. Dan ini sudah pernah dijelaskan dulu di bab jenazah ketika Nabi SAW menghadiri menengok Abdullah bin Salamah ya yang wafat, lalu kemudian keluarganya menangis dan mengeluarkan kata-kata yang jelek. Kata Nabi, jangan demikian, fa innal malaikata yu'minuna, karena malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita meratapi, naudzubillah min dzalik, meratapi itu kan menunjukkan sayang, menunjukkan sengsara, menunjukkan sesuatu yang negatif ya, maka berarti negatiflah yang akan diterima oleh jenazah. Jangan mengatakan, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan yang negatif. Pernyataan-pernyataan yang positif saja, memuji amal solihnya ya, memuji keimanannya, memuji pengabdiannya ya. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan, ishtaka Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an syakwalah. Sa'ad bin Ubadah terluka, satu luka yang cukup parah. Ini Sa'ad bin Ubadah ini tokoh Ansor ya, sahabat dari kalangan Ansor, ketua umumnya lah mungkin. Fatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu Ma'abdurrahman ibn Auf. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya ditemani oleh Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Falamma dakhala alaihi, ketika Nabi masuk ke rumahnya, wajadahu fi ghasyiyatin, Nabi menemukan Sa'ad bin Ubadah sedang pingsan. Faqala, Nabi bertanya, aqodo, apakah dia sudah wafat? Qalu, kata keluarganya, la ya Rasulullah, belum, masih ayaan, belum wafat. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Falamma ra'al qaumu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bakau, lalu yang hadir pada waktu itu ketika melihat Nabi menangis, mereka pun terbawa menangis. Qala, nah disinilah tadi yang kata Imam Bukhari wajib mengajarkan, ala tasmaun, perhatikanlah, tidakkah kalian masih bisa mendengar? Innallaha la yu'adzibu bidam'il aini, Allah tidak akan menyiksa dengan sebab tetesan air mata, berlinangnya air mata, dengan sebab bercucurannya air mata, tidak. Jadi kalau menangis sebatas bercucuran air mata, berlinang air mata, boleh. Wala bihusnil qalbi, dan juga tidak akan menyiksa dengan sebab hati yang bersedih ya. Boleh, masa hati tidak bersedih? Walakin yu'adzibu bihada, akan tetapi Allah akan menyiksa dengan sebab ini. Nabi sambil berisyarat ke lisannya, bihada, au yarhamu, atau Allah akan merahmati dengan sebab ini ya. Jadi artinya kalau menangis itu sampai keluar suara, itu yang disiksa, itu yang menjadi sebab siksa. Tapi kalau tidak sampai keluar suara, masih dalam hati bisa ditahan, itu akan dirahmati ya.
Termasuk rahmat dan siksa ini ke lisan ini juga yang tadi, yang sampai mengeluarkan perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan kotor, ini menjadi sebab siksa. Tapi kalau perkataan-perkataan yang baik, ya, pujian-pujian yang baik, ya, selamat, wafat dalam keadaan husnul khotimah atau gimana, maka itu akan dirahmati. Hadis berikutnya, Abu Malik Al-Asy'ari menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, perempuan yang meratap, yang tukang meratap, ya, meski bukan berarti meratap terus-terusan 24 jam, apabila dia tidak tobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, dia akan diberdirikan pada hari kiamat, wa alaiha sirbal min qatiron, dia akan memakai baju dari timah panas, wa dir'un min jarob, atau baju besi sama, ya, dari yang sudah dipanaskan dengan api neraka. Ini jadi bukan, ini jawaban untuk hadis Aisyah bahwa yang menangisi yang mati itu bukan yang matinya saja yang disiksa, tetapi yang menangis itu pun disiksa, ya. Dan disiksanya dengan cukup sadis, ya, keji, ya, karena memang ini untuk menegaskan perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang haram, ya. Wa an Asid ibni Abi Asid at-Tabi'i an imra'atin minal mubayyi'at, dari Asid bin Abi Asid, dia menerima dari seorang perempuan sahabat yang pernah dibaiat oleh Rasul, kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf, di antara baiat yang beliau ambil kepada kami kaum ibu-ibu dalam hal yang ma'ruf, kan ada di surat Al-Mumtahanah, wala ya'sinaka fi ma'ruf, tidak boleh ibu-ibu maksiat dalam hal ma'ruf. Alladzi akhadha alaina an la na'siyahu fi, yaitu baiat yang kami tidak boleh maksiat dalam hal ma'ruf. An la nakhmisha wajahan, tidak boleh memukul-mukul wajah. Wala nad'u wailan, tidak boleh berteriak celaka atau segala sesuatu yang negatif. Wala nasyukko jaiban, tidak boleh menarik-narik baju, apalagi sampai merusaknya, mensobek-sobeknya. Wa an la nanthura sya'ron, dan tidak boleh mengusut, ya, mengacak-ngacak rambut, atau nanthuro itu melepas ikatannya sampai kemudian, ya, bagaimana saja menangis histeris, nggak boleh, haram ini semua. Kemudian kata Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min maitin yamut fayaqumu baqihim, tidak ada seorang pun yang meninggal lalu ada orang-orang yang menangisinya. Mereka berkata, wa jabalah wa sayyidah, aduh sayang, ini orang yang hebat, aduh sayang tuan. Meski jabalah sayyidah itu pujian, tapi ada wa itu menyayangkan maknanya, nudbah. Au nahwa dzalik, atau yang semacam itu, illa wukila bihi malakan yalhazani, maka akan datang nanti dua malaikat yang ditugaskan untuk mencela yang meninggal itu. Ahakadha kunta, seperti inikah engkau? Jadi dihina dia oleh malaikat ketika keluarganya meratapi kematian dia. Malaikat khusus ditugaskan khusus untuk menghina mayit itu, untuk memberikan saywar, ya, itu memberikan hinaan-hinaan untuk menekan, untuk menakut-nakuti mayit tersebut. Jadi kita harus sayang, kalau betul-betul sayang kepada yang meninggal,
Jangan ada menangis, jangan ada meratap, apalagi mengatakan sayang, kasihan, itu jangan. Berarti dia benar-benar kasihan. Hadis terakhir Abu Hurairah menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Ifnatani finnas huma bihim kufrun." Ada dua hal yang ada di manusia, dua hal tersebut adalah kekafiran yang ada di diri mereka. Kalimat begini bukan berarti kafir keluar dari Islam, maksudnya dosa besar, amal kafir. Tapi kalau akidahnya masih muslim ya muslim, tapi ada amal kafir. Apa? At-ta'nu fin nasab, menghina nasab. Dulu orang jahiliyah bangga menjadi Quraisy dan orang yang bukan Quraisy dihina, ya. Kalau sekarang itu yang si George Floyd, ya, dihina karena dia kulit hitam, bangga karena kulit putih. Nah itu kafir, itu perbuatan kafir. Wan niyahah alal mayit, dan meratapi mayit. Ini dua-duanya adalah perbuatan kafir. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.